Assalamualaikum, Mbak Bongso. Ya, waalaikumsalam. Sehat, Mbak? Alhamdulillah sehat. Pripun. Wah, kula sing mboten sehat ya, Mbak. Oke. Waduh. Krungu oke. kabar ing kampung niki Heeh. nek enten isu-isu keranda terbang niku. Oh, Ah. anten nggih? Ah, nggih. Oh, nggih. Terus. Nah, kula dugi mriki niki badhe nyuwun pirsa Nah, kepripun sih sejarahe enten keranda terbang niku. oh, ngeten begitu. Bagaimana sejarahnya ada keranda terbang begitu? Nggih, keranda Oh, terbang. nggih. Sakali kira-kira masyarakat itu mungkin solusinya kepripun, Oh. apa transmigrasi, apa ngungsi teng kelurahan, apa Mboten kepripun. usah, nggak usah takut. Terus lanjut pripun? Angge monggo Mbah Prawang napa dhisik rumiyin masalah menika. Oh, nggih. Nggih, mangke nggih, Mbah napa meditasi riyin nggih sejenak mawon, mugi-mugi mawon Mbah angsal petunjuk saking Gusti Pangeran ingkang Murbeng dumadi lumatar dhateng para eyang para leluhur. Saking petunjukipun Gusti Pangeran mugi-mugi para leluhur maringi petunjuk kersaning Gusti Pangeran ingkang Murbeng dumadi. Sakdam nggih. Nggih, monggo Mbak. Nggih. Ngaten. Begini, tadi ada pertanyaan mengenai masalah keranda terbang ya. Nggih, terbang. Jadi kalau menurut petunjuk barusan yang Mbah tangkap ini, itu yang nggak perlu dicemaskan, nggak perlu dikhawatirkan. Sebab dari zaman dulu setiap ada pagebluk atau wabah itu pasti akan muncul fenomena-fenomena seperti itu. Jadi itu sebenarnya setelah Mbah Trawang tadi itu sebetulnya wuri-wuri neng leluhur. Artinya wuri-wuri itu peringatan. Jadi para leluhur itu memberikan peringatan kepada anak cucunya, ya khususnya kita semua, bahwa di zaman pagebluk ini kita harus berhati-hati, menjaga diri, atau melakukan semedi atau hening, mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta. Kita tidak perlu pergi kemana-mana, berintrospeksi, lalu memohon kepada Gusti Pangeran ingkang Murbeng dumadi, minta kepada Gusti Allah. Jadi kita tidak perlu pergi kemana-mana, sebab di masa pagebluk ini ya kita ini harus waspada diri kita, terutama juga kepada orang lain. Nah begitu, seperti itulah gambaran yang Mbah tangkap mengenai masalah keranda terbang. Lah, keranda terbang itu biasanya terjadinya ya di tempat-tempat yang gelap, atau di daerah-daerah, atau di kampung-kampung yang penerangannya kurang gitu. Kalau di kota kan lampu di mana-mana, cahaya di mana-mana. Makanya keranda terbang ini itu sudah ada sejak zaman dahulu kala. Setiap ada pagebluk kita pasti ingat zaman ada wabah dulu ya, pagebluk dulu, TBC kita ingat toh. Kemudian pes ya kan. Terus zaman ada pagebluk kusta, itu muncul yang namanya keranda-keranda terbang seperti itu, tapi ya di daerah. Misalnya ada kata lain seperti lampor ya, lampor. Nah itu jadi kita ini harus mawas diri dan waspada, sehingga kita bisa menjaga diri kita dari wabah yang akan datang kepada kita, gitu loh, kurang lebihnya ngaten. Keranda terbang niku nek jaman saniku kan
Berarti keranda tanpa awak nggih Mbah nggih. Oh iya lah, nek nang kotae ora enek keranda terbang ngono kuwi, nek nang kotae anake drone. Nggih. Jadi keranda terbang iki ora enek awake ora enek, sing nggawa ora enek. Lah nek nang kutha ya anake drone kuwi. Oh, ngoten to. Lah iya. Ya nggih. Mungkin enten ambulan terbang nggih Mbah. Ya mungkin saja zaman modern. Yang tidak mungkin bisa saja zaman sekarang ini zaman modern ya. Terus Anda tidak perlu merasa takut. Kita ambil dari sisi positifnya, jangan kita lihat dari sisi negatifnya. Segala sesuatu itu harus kita sikapi dengan tenang, lalu kita berpikir secara jernih, tidak perlu merasa ketakutan yang berlebihan. Itu sudah ada sejak zaman dulu kala. Setiap ada wabah atau setiap ada pagebluk itu pasti muncul hal-hal seperti itu. Nah, yang perlu kita atasi adalah bagaimana caranya supaya kita mencegah hal tersebut tidak datang pada kita. Nah, itu yang harus kita cari jalan solusinya gitu. Kalau memang Anda merasa cemas, merasa khawatir yang berlebihan, itu akan mempengaruhi psikologis atau kejiwaan Anda sendiri. Jadi tidak perlulah kita menyikapi itu dengan berlebih-lebihan. Dan ini memang sebuah peringatan dari para leluhur agar kita di zaman wabah ini harus berdiam diri, mendekatkan diri kepada Gusti Allah. Nah, ini kan kalau dalam filosofi, ini kan keranda mati atau keranda terbang itu adalah yang menggambarkan keranda kematian untuk menjemput atau mengantar begitu. Nah, supaya tidak terjadi itu, maka kita orang tua dulu menyarankan agar kita masang oncor. Nah, tahu masang oncor? Obor nggih Mbah. Ya, oncor itu obor. Jadi berikanlah penerangan di rumah-rumah Anda bila Anda ini tinggal di tempat yang penerangannya itu kurang, karena dengan hal-hal semacam itu tidak akan datang, sebab yang namanya keranda terbang itu ya datang di tempat yang gelap ya. Pasang oncor, lalu Mbah dulu mendapat petunjuk juga, sebarkan garam. Nah itu, nah kita ambil maknanya. Kalau garam itu kan bisa menetralisir dari hal-hal yang sifatnya negatif, misalnya ya seperti ada ular misalnya atau makhluk-makhluk lain misalnya. Nah, karena garam ini memang fungsinya adalah bisa menetralkan, karena ya hanya garam lah yang bisa melindungi. Contohnya kita saja bisa berkeringat itu kan ya garam itu. Nah, gitu ya. Nah, lalu kalau mau makan juga kita harus lihat. Makanya Mbah dulu dikasih petunjuknya itu, kalau menghadapi seperti itu ya kita sebaiknya nyayur saja. Dikasih tahu, disarankan nyayur lodeh gitu. Nah, ngerti maknanya sayur lodeh lah? Boten ya Pak. Ora ngertine sayur niku Mbah, gudeg Mbah. Jadi sayur lodeh itu mempunyai makna dalam bahasa Jawa. Jadi orang tua kita dulu itu berpikirnya sudah jauh. Mereka itu sudah luar biasa penangkapannya tentang kehidupan. Jadi sayur lodeh itu artinya banyak sekali vitamin, protein, mineral terkandung di dalamnya, sehingga tubuh kita ini akan terpenuhi akan nutrisi dan yang lainnya. Nah itu kita menjadi tidak drop. Nah itu makna sayur lodeh itu artinya itu banyak mengandung manfaat. Nah begitu ya. Lalu kalau orang tua dulu itu ini apa namanya ya, kita mengadakan tetabuhan ya, tetabuhan. Jadi tetabuhan itu suara-suara yang bisa didengar oleh orang, artinya supaya jangan sunyi. Sebab kalau hal-hal seperti itu tuh kalau di tempat keramaian dia tidak akan muncul. Jadi munculnya pasti di tempat yang gelap, di tempat yang sunyi gitu. Kalau di perkotaan ya tidak ada yang seperti itu. Jadi kita ambil sisi positifnya.
jangan kita ambil dari sisi negatifnya. Ya, kurang lebihnya begitu menurut Mbah. Nah, terus tapi pun saya harus di anu nggih Pak. Kerandaan itu di nopo di poyak nopo kita melakukan sing di anjurke kali Mbah niki. Loh, sebaiknya ya nggak perlu dikejar-kejar. Wong itu hanya sifatnya lewat kok. Lewat ini kan hanya melintas gitu. Jadi ini sebenarnya hanya peringatan buat kita agar kita mawas diri, tidak pergi kemana-mana, agar kita itu tetap berdiam di rumah. Ya mungkin zaman sekarang dimaknai ya dengan adanya PPKM itu gitu. Jadi kita harus berpikir secara luas dan luas gitu. Positifnya yang kita ambil. Ini menurut terawangan Mbah dalam berkomunikasi dengan para leluhur, fisiknya seperti itu. Jadi nggak perlu ditakuti, nggak perlu dikhawatirkan. Ngeten nggih. Nah, tapi aja lali lho, subscribe nggih. Ngaten. Siap, Mbak. Nggih. Suwun. Nggih, sami-sami. Monggo.